Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahid, di mana Mas Wahid? Mas Wahid dan Mas Seto minta tolong hubungi toko AC, tanya AC berdiri harganya berapa. Kalau bisa dipasang siang ini beli, kalau nggak bisa nggak jadi beli. Ya Set, kalau bisa dipasang sekarang beli, kalau nggak bisa nggak jadi beli. Itulah Habib Novel. Kalau pengen sekarang, kalau nanti nggak usah saja. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ngajarkan bab wirid zikir. Wirid zikir. Pertama-tama saya ijazahkan kepada Anda semua yang ikut santri weekend ini maupun yang menyaksikan tayangan ini. Semua wirid dan zikir yang saya baca di Majlis Ar-Raudhah dan yang saya ajarkan di ceramah-ceramah. Sebagaimana saya terima ijazah itu dari guru-guru saya. Semoga ijazah ini barokah dan manfaat, amin. Ucapkan saya terima. Apanya Mbak? Ya ijazahnya ya. Karena itu pemirsa, hadirin teman-teman, jangan nanya lagi. Beb, saya baca sholawat munjiah, tapi belum punya ijazahnya gimana? Nah ini berarti pertanyaan orang-orang yang perlu dipertanyakan. Ya, yang perlu dipertanyakan. Insya Allah semua sudah dapat ijazah. Apa fungsinya ijazah? Fungsinya ada dua. Jadi kalau judulnya dari Habib Novel ngambilnya, itu pasti tulisannya jelas. Ya, tulisannya jelas, teksnya jelas. Fungsi ijazah adalah untuk ketepatan. Biar tepat, oh bunyinya seperti ini. Enggak salah. Jangan sampai nanti orang cuma ngambil dari kertas, dibaca ternyata tulisannya salah, maknanya berubah. Yang kedua, dengan ijazah itu bisa nyambung sanad keilmuan. Ya, sanad keilmuan. Contoh, ada orang ahli benerin mobil, nggak punya ijazah, cuman lulusan SD praktek benerin mobil. Nilainya ya begitu-begitu saja. Tapi kalau tiba-tiba dia dipanggil oleh ITB, dia dipanggil oleh ITS, dia dipanggil oleh UGM, kemudian masing-masing kampus memberikan gelar kehormatan, ya gelar kehormatan, dikasih ijazah. Di bengkelnya dia bisa pasang, ya montir jebolan UGM tercepat, ya jebolan ITB tercepat, ITS tercepat, karena nggak kuliah dapat ijazah gitu ya, dapat ijazah. Sehingga namanya naik, nilainya juga naik. Nah fungsinya ijazah itu, biar kita punya sanad keilmuan yang nyambung dengan orang-orang yang sebelum kita. Sekarang fungsinya zikir sama wirid, untuk apa? Bedanya apa? Insyaallah saya akan jelaskan. Alhamdulillah tim Jok sudah sadar. Kelihatannya baru berjalan santri weekend kali ini. Ada tim Jok keliling nih, Jok Kopi ini. Biasanya udah saya instruksikan nggak pernah jalan. Dan yang jalan cuma satu, kira-kira selesai ngejoknya kapan ya wallahu a'lam. Pokoknya panitia hajar terus. Ya kan ketuanya saya, enggak apa-apa. Ketua kan boleh menghajar anak buah dilarang menghajar ketua. Anak buah kurang ajar, enaknya sampai ngomong deh. Nyantai. Jadi begini, ciri-ciri orang hidup itu kalau zikir, ciri-ciri orang mati kalau tidak zikir. Menurut Allah Ta'ala. Jadi manusia itu menurut Allah dikatakan hidup kalau zikir.
Kalau enggak zikir berarti dia mati. Itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini makna hadis ya. Coba kita renungkan dulu. Saya mau nanya kepada sebelah kanan saya, mbak-mbak yang berbahagia. Kelaparan enggak semalam? Alhamdulillah, karena perempuan biasanya diet. Semakin lapar, semakin menyenangkan buat mereka semua. Betul mbak-mbak? Oh ya itu betul kan? Nah, ajib. Karena saya nanya ke sini nggak usah ditanya. Walaupun kenyang tetap bilang lapar. Karena kebanyakan pemuda itu tenaganya luar biasa. Butuh pemasukan yang luar biasa. Saya paham itu, paham. Makanya Asrama Putra saya dekatkan dengan dapur, akses lebih dekat. Jadi kalau lapar tinggal dodok, yang dimasak itu didodok nggak ada orang, nah itu masalahnya. Oke, ditinggal ngambil sendiri. Oke, saya nanya Mbak, ada Miss Universe tahun 4000 Masehi. Ya kalau saya ngomong tahun-tahun sekarang nanti kena pasal kan ya. Miss Universe tahun 4000 Masehi, Wahyu Pol, cantiknya luar biasa, tapi mati Mbak, mayat. Anda disuruh tidur di sampingnya seminggu, mau tidak? Ayo loh, tidak mau ya, mas. Masya Allah. Kalau mbak-mbak nggak mau wajar gitu ya. Mas, cantik Pol, di sampingnya seminggu, mau enggak? Ruangan ber-AC. Enggak mau. Kenapa? Mayat. Ada apa dengan mayat? Ya. Itu kalau udah namanya mati, nomor satu fisiknya berubah. Fisiknya berubah. Aromanya lambat laun akan menjadi tidak sedap, betul? Kemudian yang kedua, nanti juga akan rusak. Yang ketiga, aroma mistis. Aroma mistis. Wah, nanti kalau ngajak saya gimana ini? Ya, ada rasa ketakutan. Dengan mayat tuh ada rasa ketakutan. Hebatnya di situ, mayat itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kita yang di dekatnya jadi takut, betul? Nggak usah jauh-jauh. Kamu diajak naik mobil jenazah, mobil baru kris, tapi dikasih tulisan mobil jenazah. Kamu diajak duduk di situ, yang belakang saja, sendiri. Kira-kira bagaimana? Wah, ini yang biasa-biasa aja nih berarti pengalaman ngadepi. Kira-kira gimana? Ada rasa kan? Rasa gimana gitu ada ya? Nah kalau itu mobil sudah dipakai untuk ngangkut 10 jenazah. Kira-kira bagaimana? Kalau mobil itu kira-kira ngangkut jenazah, ya jalan ngangkut jenazah, kita di belakangnya. Jangankan di dalam mobil, ikut iring-iringan malam-malam lewat hutan, itu ya rodok, kok depan mobil jenazah ya? Ada rasa, ya ada rasa. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir, permisalannya seperti orang hidup dengan orang mati. Ternyata orang mati itu fisiknya saja dijauhin. Fisiknya dijauhin. Keberadaannya disingkirin, jangan deket-deket sama mayat. Ini mayat hendaknya disingkirkan, ditimbun, dah jangan lihat lagi. Kasih tempat khusus namanya kuburan. Namanya makam. Dianggap sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Itu kalau mayat jenazah. Yang kedua, fisiknya gak bisa ngapa-ngapain. Mayat itu gak bisa ngapa-ngapain. Makanya orang kalau tidak zikir, cenderung manusia di dekatnya tidak nyaman. Di dekatnya tidak nyaman. Dan cenderung mudah nanti kita tertular penyakit, mudah takut, mudah resah, mudah gelisah. Kenapa? Karena di dekat mayat. Sebetulnya mayat. Yang jadi mayat apa?
Ruhnya tidak hidup. Di situ kita akan jadi nggak nyaman, nggak enak, mudah risah, mudah gelisah. Makanya kalau kita ini biasanya seger, semangat, kok tiba-tiba jadi loyo, cek sekitarmu. Jangan-jangan Anda di kerumunan mayat. Di dekat orang-orang yang nggak zikir. Nah kalau kita ini biasanya nggak zikir, kok tiba-tiba jadi seger, jadi semangat, jadi enak gitu ya. Ya, cek sekitarmu. Mungkin sekitarmu orang ahli zikir. Makanya sering timbul komentar dari orang berangkat umroh. Saya kok di sana ibadah gampang ya. Sholat itu kok asik-asik saja ya. Zikir kok enak. Jawabannya simpel. Nah kamu di dekat Ka'bah. Di sekitar orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ahli zikir ya. Ruhaninya itu mempengaruhi kita. Nah tapi jangan nunggu ke Ka'bah dulu baru semangat. Nah gimana caranya biar kita dimanapun berada, kita menjadi segar dan kita bisa menyegarkan orang lain. Simple caranya cuma satu, jadikan diri kita zikir. Diri kita zikir. Oke sekarang kita bahas. Biasanya yang kita rasakan begitu dengar kata zikir apa? Bayangan kita apa zikir? Mulut. Betul? La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah. Mulut ya. Dikatakan berzikir. Orang diem dibilang zikir enggak? Enggak. Enggak zikir dia. Yang mulutnya gerak dibilang zikir. Betul begitu? Jadi lihat ada 10 orang. Subhanallah, subhanallah. Kita bilang orang lagi zikir. 10 orang diem. Kita bilang orang lagi tidur, ngelamun. Ya. Tuduhan yang paling berat, stres. Betul ya? Tuduhan paling berat stres. Karena kita salah memahami zikir. Ya, kita salah memahami zikir. Zikir itu bukan gerak lisan. Zikir juga bukan diamnya mulut atau geraknya mulut. Zikir itu paling inti adalah ingat. Paling inti adalah ingat. Zikrullah artinya ingat sama Allah. Ingat sama Allah, bukan menyebut Allah. Ingat sama Allah, bukan melafatkan asma Allah. Ikuti sampai selesai loh ya. Ini baru penjabaran di awal. Jangan baru segini terus YouTube-nya dimatikan. Akhirnya ngomong, kata Habib Novel, zikir itu tidak menyebut nama Allah. Pokoknya ingat Allah. Ya udah, saya tak diem saja ingat Allah. Nah, ini salah, ini gagal paham ya. Ya gagal paham. Jadi zikir itu bukan menyebut, bukan melafatkan, tetapi ingat. Orang yang dia menyebut nama Allah, 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 atau bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mungkin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, atau apapun jenis kalimat zikirnya. Tetapi ketika nyebut gak ingat sama Allah, namanya bukan zikir. Namanya bukan zikir, tetapi dia mengucapkan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, kalimat yang mengandung nilai-nilai positif, kalimat-kalimat yang mulia. Tentunya karena lidahnya digunakan yang baik, dia dapat pahala. Pahala dapat, tapi bukan orang zikir. Bukan orang zikir. Atau orang diem. Mulutnya tidak digunakan menyebut kalimat yang baik, mulutnya enggak dapat pahala. Tetapi mulutnya dia tahan dari mengucapkan yang buruk, dia dapat pahala. Daripada saya ngomong yang jelek, saya diam saja. Diamnya mulut itu zikir. Diamnya mulut itu zikir. Karena yang membuat dia diam adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik atau diam. Rupanya dia ngomong yang baik agak malas. Ya, lidahnya yang ngucap subhanallah, subhanallah agak malas, dia pilih opsi kedua. Nah, opsi kedua modal diam dapat pahala. Keren ya. Islam itu luar biasa, menengawes ganjaran, menengai. Terutama kita sampaikan ini pada mbak-mbak. Diam saja mbak, pahala. No comment. Dek, gimana masakannya tadi? Rasanya bagaimana? Diam saja. Pahala. Komen positif, pahalanya lebih
Banyak. Komen negatif diancam bagian dapur, saudara-saudara. Guyon. Nah, ini diam itu pahalanya luar biasa. Ketika diamnya diniatkan seperti itu. Kalau nggak diniatkan, namanya ngelamun. Kamu diam saja ngapain? Nggak ada yang diomongkan. Nggak ada yang diomongkan. Berarti diamnya tidak ada makna. Diam yang seperti itu tidak dapat pahala. Kamu diam saja ngapain? Biar nggak dosa. Katanya kalau nggak bisa ngomong baik suruh diam. Dah saya nurut sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau diam. Pertanyaan saya untuk Anda semuanya. Selama ini diamnya niat begitu atau diamnya diam saja? Jujur. Yang mana? Diam saja. Berarti rugi atau nggak rugi? Rugi. Padahal dengan kita niat saya nggak mau ngomong yang jelek. Dengan niat innamal a'malu binniat. Dengan niat seperti itu diamnya jadi zikir. Diamnya jadi zikir karena ingat Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya. Zikir itu ingat. Tadi itu orang ingat ya. Ingat itu tempatnya di hati. Ingat tempatnya di hati. Ketika hatinya ingat, kemudian lidahnya bergerak kalimat thayyibah, bergerak lafzul jalalah, bergerak istighfar, bergerak solawat, sinkron antara hati dengan yang di mulut. Itu namanya zikir lisan bareng sama zikirnya hati. Itu zikir yang luar biasa. Nilainya besar. Nilainya besar. Betul orangnya disebut berzikir. Dia berzikir? Iya, dia berzikir. Makanya Allah Ta'ala ngajarkan kalau zikir jangan sendiri. Kalau zikir itu ngajak-ngajak. Berjamaah. Ya jibalu awibi. Wahai gunung-gunung. Bukan cuma gunung. Wahai gunung-gunung. Silahkan kamu berzikir bersama Dawud alaihissalam. Suruh zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi gunung sama Allah disuruh zikir berjamaah dengan Nabi Dawud. Sementara kita lihat gunung itu enggak punya mulut. Gunung itu batu. Gunung itu ada pohon di sana ya. Ada batu, ada danau. Lengkap isinya gunung. Cuman kalau kita bicara gunung, mungkin kita enggak lihat pohonnya. Tapi kita lihat itu batu yang keras. Wahai gunung-gunung. Kalian semua zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam. Nah, gimana caranya kita sendiri tapi zikirnya berjamaah? Nih, cerita dikit boleh ya? Ya, pemirsa di rumah kalau makom Anda belum cukup, ya matikan YouTube-nya, silahkan minggir dulu. Daripada nanti menimbulkan pertanyaan yang susah untuk dijawab, tapi insya Allah akan saya jawab. Ada satu orang soleh, satu Habib pergi dari Hadramut, dia pergi ke daerah Maroko sana. Ziarah ke tempatnya orang soleh. Jadi orang soleh itu senangnya main ke rumah orang soleh. Orang salah sukanya main ke rumah orang salah. Itu sudah bawaan tuh. Jadi kalau ada orang salah kok sukanya main ke rumah orang soleh, berarti itu orang soleh yang lagi salah. Belum jadi soleh, casingnya salah, sebetulnya hatinya sudah soleh, tunggu tanggal mainnya, dia akan berubah jadi betul-betul soleh. Makanya kalau kita masih salah, kita suka ke tempatnya orang soleh, itu pertanda sebetulnya kita orang soleh, belum jadi aja, belum mateng, masih kemerampu ya. Kemerampu itu bahasa Indonesianya apa? Setengah matang, nggak enak kan? Kalau Jawa kan beda-beda. Ya, kemerampu sendiri, setengah matang sendiri ya. Semua benda punya nama sendiri. Nah ini belum matang nih, belum matang, setengah matang nih. Makanya masih salah main ke soleh, Tapi kalau orang udah soleh, dia diajak ke tempat orang yang nggak benar, mainnya nggak bisa tubuhnya nggak maunya ke tempat yang soleh. Bahkan kalau tersesat, itu tersesatnya main ke tempatnya orang soleh, itu orang soleh. Nah ini main ke tempatnya orang soleh, ada musola kecil gitu, ya dia duduk di situ, di sampingnya ada pembantunya orang soleh. Orang soleh duduk di sampingnya pembantunya orang soleh. Nah orang solehnya tadi mendengar pembantu ini zikir sendiri, tapi kok suaranya dua. Kira-kira kalau kamu di sampingnya tetap duduk atau lari? Satu orang tapi suaranya dua. Lama-lama orang solehnya penasaran. Nanya, saya lihat kamu ini kok zikir sendiri suaranya dua.
Maka dijawab, iya, saya berzikir. Dan tubuh saya ini juga ikut berzikir. Kalau guru saya, tuan saya, majikan saya, dia berzikir dengan sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya ikut zikir. Dah yang nggak sampai kepalanya dengarkan dulu. Ya, jangan berusaha memahami karena kapasitas kepala masing-masing. Nanti kalau dipaksakan sekarang konslet jeblok, wah repot. Ya repot. Ini suruh ngajak zikir seluruh tubuhnya. Ini ada yang bisa zikir dengan tubuh dan dengan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang bisa zikir dengan sekujur bulu yang ada di tubuhnya. Gunung tadi itu batu, bisa berzikir. Tubuhmu ini lebih hebat daripada gunung. Masa enggak bisa zikir? Batu bisa berzikir. Masa rambut tubuh kita enggak bisa berzikir? Salahnya di mana? Berarti salahnya kita, imamnya enggak ngajak. Setiap orang itu kan imam ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang dari kalian adalah penggembala dan akan ditanya tentang gembalaannya. Kan begitu ya? Kita ini penggembala tubuh kita. Seluruh tubuh kita ini kita gembalakan. Cuman masalahnya selama ini kita cuman berpikir menggembalakan mata. Mata ini dijaga, dipimpin. Telinga dijaga, dipimpin. Mulut dijaga, dipimpin. Tangan, kaki dijaga, dipimpin. Pertanyaan saya, emangnya tubuh kita cuman itu? Dulu sekolah pernah belajar biologi enggak? Saya udah lupa biologi. Tapi pernah belajar ya? Ini yang masih kuliah ada kaitannya dengan biologi ada enggak nih? Ada kuliah kedokteran di kanan saya? Belakang satu. Sini ada kedokteran? Enggak, saya nanya yang kuliah kedokteran. Mbak, itu jumlah sel di tubuh manusia ada berapa? Iya, saya percaya karena saya nggak mungkin bisa ngitungnya. Jadi percaya saja gitu ya. 1 triliun itu gambaran untuk banyak banget gitu ya. 1 triliun, wakeh pol jumlah sel. Pertanyaan kedua, sel itu hidup atau mati? Hidup. Mati atau enggak nantinya? Mati. Jadi hidup dan mati. Dia di mana? Di tubuh kita. Betul ya? Sel itu jumlahnya 1 triliun, banyak banget tadi ya. Kemudian dia hidup dan dia juga akan mati. Sel yang mati dibuang kemana? Ya intinya dibuang ya. Jadi sel kalau mati dibuang. Jadi kulit mati, besisik dan lain sebagainya tadi ya. Selnya yang mati dibuang. Jadi kamu hidup, saya hidup, kita hidup. Di dalam tubuh kita ada kehidupan. Ada kehidupan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kita ini ada kehidupan. Pertanyaannya, sel itu hidup sendiri atau hidup dengan perintah? Perintah. Perintah siapa? Perintah otak. Ini menurut ilmu kedokteran ya. Perintah otak. Jadi otak yang memerintahkan sel untuk bergerak ke sini, bergerak ke sana dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, yang merintah otak siapa? Nah, sampai di sini jeblok semua nih. Iya kan? Jadi ada yang di otak itu yang sifatnya otomatis. Dia kalau lapar nggak dikasih makan, ya nanti dia produksi apa, ini kan otomatis. Perintah di luar kendali kita. Sebetulnya yang harus jadi imam adalah kita. Yang harus jadi imam adalah kita. Nah orang-orang soleh itu bisa komunikasi dengan semua yang diperintah. Bisa komunikasi dengan semua yang diperintah. Sekujur tubuhnya itu bisa diajak bicara. Sementara kita ngajak bicara tangan saja susahnya luar biasa. Tangan, jangan mencuri. Tangan, jangan mencuri. Kata tangannya, handphonenya bagus kok Pak. Kita susah. Ngajak bicara tangan susah. Ini tangan beserta yang di dalam tangan, kaki beserta di dalam kaki bisa diajak bicara semua. Bayangkan kalau orang soleh duduk kemudian ngomong sama sekujur tubuhnya, mari sebut Allah. Itu sekujur tubuhnya ngucap Allah, 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 Allah. Nah itu kalau orang solehnya mau keluarkan suaranya. Satu masjid nggak ada orangnya tiba-tiba rame Allah, Allah, Allah. Yang nggak paham, setannya wakeh. Sejak kapan setan zikir gitu ya? Ya, jinnya banyak, padahal bukan jin. Satu orang soleh, bisa suaranya seperti itu. Lah itulah diantara makna wahai gunung-gunung. Silakan kamu berzikir, bertasbih bersama Daud. Artinya Nabi Daud dengan sekujur tubuhnya berzikir, ngajak sekitarnya berzikir. Itulah orang yang betul-betul hidup. Nah zikir makna seperti ini, makanya jangan kaget kalau ada orang soleh
Sekali tarikan nafas bisa baca ya latif 1000 kali, itu kecil. Ya, sekali tarikan nafas ya latif 1000 kali. Kemudian ada lagi yang dalam satu hari bisa sholawat ratusan ribu kali. Karena yang digunakan semua fasilitas yang ada di tubuhnya. Lah kalau kita ini termasuk betul-betul merugi. Ya, betul-betul merugi. Karena pakai mulut saja belum benar, ya, pakai hati hampir enggak pernah, ya, apalagi orang-orang yang enggak punya hati, ya. Kemudian otak dibiarkan jalan sendiri, otaknya enggak dipimpin, enggak diarahkan. Zikir dalam arti yang sebenarnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah hati menjadi tenang. Begitu hati diajak ingat Allah, hatinya tenang. Allah Maha memberi rezeki, tenang saja. Tenang. Allah Maha menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah, tenang. Punya dosa, Allah Maha mengampuni. Jadinya tenang. Tadi gelisah, galau, aku banyak dosa. Banyak yang nanya, Beb, dulu saya pernah zina, gimana nih saya ini? Itu dulu, jangan dibahas. Yang lewat jangan dibahas. Yang penting sekarang. Yang penting sekarang. Sekarang tobat minta ampun. Itulah fungsi. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya, Allah Maha mengampuni. Ya udah minta ampun sama Allah. Kamu gak usah bingung sama pendapat manusia. Kamu punya Allah, kamu punya Tuhan, minta ampun sama Allah. Hatinya jadi tenang. Sandarannya sama Allah, bersandar sama Allah. Tiba-tiba dipecat dari perusahaan, ya, istri menuntut, anak teriak-teriak, uang gak ada. Itu kalau gak punya Allah stres, betul kan? Jadi kalau orang stres gara-gara dipecat dari perusahaan, diteriakin istri, dibengokin anak, itu berarti orang yang gak punya Allah, gak punya Tuhan, lupa. Orang lupa kan sama saja tidak punya. Contoh, lupa sama saja tidak punya, ya, update status ya. Lupa sama saja sama dengan tidak punya. Saya punya handphone. Punya handphone. Tapi saya lupa kalau saya punya handphone. Iya, saya lupa kalau saya punya handphone. Padahal saya butuh mau transfer. Saya mau ambil uang. Ya, saya mau ambil uang. Saya butuh untuk telepon. Ya, saya butuh untuk telepon. Kebetulan saya posisi ada di Jogja. Saya mau telepon ke Solo. Ada perlu dengan Mas Seto di Solo. Dari Jogja saya pergi ke Solo. Terus ngomong sama Seto, saya ada butuh sama kamu. Seto jawab, kok nggak telepon kenapa? Oh lupa, ada handphone, ada telepon ya, lupa. Ini saya berarti waras atau agak gila? Jujur saja nggak apa-apa. Kalau begitu waras atau gak gila nih? Mungkin gila tidak, tapi bodoh. Masa Habib sampai lupa, Habib kalau ada telepon, kalau orang bisa ditelepon sampai lupa. Jadi gara-gara lupa punya handphone, itu membuat lelahnya luar biasa. Betul? Bayangkan kalau orang lupa punya Allah. Lupa punya Allah. Yang ngasih rezeki, Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah, Allah. Yang bisa mengurus semuanya, Allah. Yang maha kuat, Allah. Yang bisa menguatkan, Allah. Dia lupa punya Allah. Ingatnya, punya kantor, punya perusahaan, punya tabungan, punya teman, punya relasi, punya, tapi Allahnya lupa. Sehingga ketika dipecat dari perusahaan, tabungan menipis, relasi pada pergi, maka hatinya mulai goyah. Hatinya goncang. Kenapa goncang goyah? Lupa kalau punya Allah. Begitu orang ingat Allah, artinya ingat Allah dengan segala Allahnya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bisa, Allah Maha, sehingga hidupnya tenang. Gak punya duit, betul saya gak punya duit, tapi saya punya Allah. Saya punya cerita keren nih. Almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Ya, Masjid Riyadh, kalau lihat bangunan Mekah, di Masjid Riyadh itu ya, yang ada ruko-ruko di bawahnya itu ya, itu kalau sampai ke atas, kubahnya besar. Itu yang bangun Habib Anis, dan Habib Anis gak punya perusahaan, punyanya toko kecil. Ya, punyanya toko kecil. Dan Habib Anis tidak pernah minta sumbangan pada siapapun. Ya, enggak pernah minta sumbangan pada siapapun. Duduk sama saya berdua di bawah pohon belimbing, ya, bawah pohon belimbing. Belimbing itu bahasa Indonesianya apa? Belimbing ya. Soal itu asli Jawa itu ya. Pohon belimbing. Nah, sambil lihat bangunan yang baru dibangun belum jadi. Ngomong sama saya begini, siang-siang itu. Sama lihat bangunannya gini, Novel. Ya Beb, saya memang gak punya duit.
tapi saya tidak akan pernah takut karena saya punya Allah. Itu kalimat itu menghujam ke hati saya sampai hari ini. Saya memang nggak punya duit, ya. Saya tidak akan takut karena saya punya Allah. Tiap hari ya nggak ada istilah tukang teman-teman ini kelihatannya nggak ada duit ya, jadi pembangunan berhenti dulu, nggak ada. Bangun terus, bangun, lanjut terus, lanjut. Selesai bangunannya. Ya, bangunannya selesai dan nggak ngutang sama orang dan tidak minta sama orang. Kenapa? Yakin punya Allah, yakin punya Allah. Nah, itu artinya zikir itu. Makanya disebutkan ciri-ciri wali Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para wali Allah itu orang-orang yang senantiasa berzikir baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud posisi berdiri, duduk maupun berbaring itu adalah posisi hidupnya manusia. Manusia itu kalau hidup, kalau enggak berdiri, duduk, ya berbaring. Artinya dalam segala keadaan dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keadaan ingat sama Allah. Nah, parahnya kita dalam sholat pun kita enggak ingat sama Allah. Parahnya kita ini. Kalau orang-orang soleh dalam segala keadaan ingat sama Allah. Parahnya kita dalam sholat pun kita enggak ingat sama Allah. Lupa di dalam ingat, kan ngeri ya. Kalau orang maksiat lupa itu wajar, namanya maksiat. Tapi orang taat lupa loh, lagi ngadep Allah, lupa dia bersama Allah, lupa dia didengar sama Allah, lupa dia lagi bercakap-cakap dengan Allah. Ini kan parahnya luar biasa. Siapa itu? Gak usah lihat orang lain, kita sering seperti itu. Makanya tema pagi ini saya ngajak semua untuk jadi paham konsep zikir. Paham konsep zikir. Nah, caranya gimana sekarang? Biar hatinya ini bisa ingat sama Allah. Karena hasilnya luar biasa loh. Saya makanya kadang agak sedih kalau orang-orang harus mengeluarkan duit banyak untuk cari tenangnya hati. Oh, tenang hati itu gak butuh duit toh. Justru gara-gara mengeluarkan duit hatinya jadi gak tenang. Betul kan ya? Makanya konsep santri weekend kan kamu gak usah ngeluarin duit. Biar hatimu tenang. Karena banyak yang hadir rata-rata hatinya belum. Hati kita kan belum tenang, betul kan ya? Kadang tenang, kadang galau. Kadang tenang, kadang galau. Kita seperti itu. Nah, dengan begini nih maunya apa? Udah gak usah mikir duit. Biaya santri weekend saya kan kasih tahu sekitar 35 juta kalau orangnya ada total sama panitia 350 orang, 375 orang. Itu kurang lebih saya buat minim 35 juta sampai 40 juta. Saya nggak punya duit, tapi setiap hari Jumat 2 pekan sekali, berarti 1 bulan minimal buat kegiatan santri weekend harus ada sekitar 70 sampai 100 juta. Sementara guru saya melarang saya minta sumbangan pada orang. Telepon teman, aku butuh duit ya, bantu ya. Nggak ada, nggak boleh. Bolehnya cuman pemberitahuan secara umum. Pemberitahuan secara umum. Info siapa ingin ikut andil. Nggak boleh ngetuk pintu rumah orang, telepon orang satu-satu. Padahal jelek-jelek begini kan ya teman wong sugih ya akeh aku. Betul kan ya? Teman orang kaya banyak. Teman orang miskin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan indahnya yang menyelesaikan semua pembangunan ini justru itu kebanyakan teman-teman saya yang miskin. Gali pondasi, ikut ngelepoh, ikut nyemen. Betul kan ya? Bantu share, transfer. Habib, ini contoh ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat hasil dari ojek online saya. Hasilnya 300.000. Bagi 2 ya Habib, 150.000 buat Habib, 150.000 buat saya. Nih, itu send, kirim itu kan ya, bukti transfer. Ada lagi yang Habib, ya saya nggak punya ATM, saya nggak punya buku tabungan di bank gitu kan ya. Gimana caranya nih? Store tunai 20.000 rupiah itu. Ya punyanya itu ya. Justru yang nolong itu kebanyakan orang-orang susah. Orang-orang kaya yang sebetulnya sekali tanda tangan tuh ya 1 miliar cair, alhamdulillah nggak kesini. Alhamdulillah gak kesini. Karena biasanya yang model begitu-begitu, biasanya begitu. Tanpa mengurangi kehormatan yang begitu-begitu ya. Biasanya begitu. Tapi kalau yang susah-susah ini tulus. Bahkan sama merasa rendah. Habib, maaf. Saya cuma bisa bantu segini.
Bukti transfer dikirimkan, ya, tapi angkanya ditutupi spidol warna hijau. Ya, coret-coret di hijau karena malu lihat angkanya. Padahal yang melunaskan Masjid Ar-Raudhah, yang ngurusi semua ini justru yang model begitu. Tapi nggak pernah judulnya kok sampai nggak ada uang. Contoh ya, ini contoh ya. Setiap Sabtu gajian tukang kurang lebih 16 sampai 20 juta. Gajian tukang yang bangun itu. Setiap hari Sabtu. Nah itu Mas Wahid itu bagian mengingatkan. Jadi kalau udah lihat wajah Mas Wahid itu kalau hari Jumat atau hari Sabtu itu sebetulnya kurang menyenangkan. Lihat wajah Mas Wahid hari Jumat atau Sabtu ya. Begitu Sabtu Wahid ngomong begitu aja, Beb, nah ini enggak enak nih. Enggak dipanggil tiba-tiba ngomong, Beb, nah itu suara dan wajah yang kurang enak. Ada apa Wahid? Gajian Beb, berapa? 15 juta, oh ya, ntar lagi. Diambil di mana Beb? Engkau, ya. Kalau engkau ini berarti belum ada. Bayangkan kamu jadi saya, jam 4 ditunggu tukang, jam 3 belum ada duit. Nah, kira-kira tenang atau stres? Ya makanya jangan jadi saya. Jadi dirinya masing-masing. Ya saya nyantai. Oh itu tukang kerja sudah ada rezekinya kok. Dia sudah kerja, kerjanya sungguh-sungguh. Nggak mungkin disia-siakan sama Allah. Prinsipnya gitu, ini tukang udah kerja beneran, berarti ada rezekinya di Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal saya minta, ya Allah tolong turunkan rezekinya tuh tukang. Asik tuh. Cuman bedanya saya yakin kamu was-was. Betul kan ya? Kalau saya ya yakin, kalau kamu was-was. Cair tidak. Betul kan? Ya contoh, hari ini harus bayar 15 juta. Kemarin nggak ada. Kemarin waktu sore nggak ada, ya. Siang nggak ada. Subhanallah malam selesai majelis, ada banyak tamu duduk-duduk. Saya kan diajari kalau mau pulang jangan salaman, Sebetulnya itu nolak orang salam tempel, paham ya? Kalau mau pulang jangan salaman, itu sebetulnya nolak orang salam tempel. Karena nggak enak pulang salaman nempeli duit, itu kan nggak enak gitu. Nah, tapi mau pulang betul nggak salaman. Cuman nyamperin saya, doanya ya Beb, ada amplop ditinggal. Doanya ya Beb, ada amplop ditinggal. Itu langka itu. Ya biasanya ya Beb masih pengasih pulang ya tanpa amplop ditinggal. Itu biasanya. Tadi malam luar biasa. Ya amplop ditinggal itu amplopnya tipis tapi isinya tebel-tebel. Saya lihat isinya apa tebelnya ini kok tidak seperti biasanya ini. Rupanya santri weekend ini banyak rezekinya ini ya. Ini yang datang kelihatannya fuqara wal masakin tingkat tinggi ini ya. Jadi doanya kabul nih ya. Ya doanya kabul ya. Kan termasuk Habibnya betul kan ya? Saya kan termasuk fuqara wal masakin, hutang 3,3 M belum terbayarkan. Ya, jangan lihat penampilan itu menipu saudara-saudara. Itu kan untuk hanya saja kendaraan untuk dakwah. Subhanallah. Terus saya suruh teman-teman, tolong dihitung. Saya kan paling enggak demen ngitung. Ya, demennya kan make. Ngapain ngitung ya? Bos itu kan pangkatnya make. Ngitung kan pangkatnya anak buah. Ya, cari anak buah yang ahli ngitung. Tolong dihitung. Nah, saya ngobrol sama yang lain. Setelah pulang tamunya dihitung. Pertama Pak Bakir laporan, Habib hasil penjualan buku, jaket dan lain-lain gitu kan ya. Sekian. Di Raudhah itu ada satu perjanjian, tidak boleh ngomong juta. Enggak boleh. Ratusan ribu enggak boleh. Jadi kalau laporan, kalau ratusan ribu dirubah jadi miliar, kalau juta jadi triliun. Ya. Paham ya? Kenapa? Biar telinganya saya dan teman-teman saya tuh biasa telinga gede. Sorry bro. Angka kecil nggak boleh kita dengar. Sugih kok ya. Orang sugih kok. Begitu kalau orang yang nggak paham kan kaget. Pak Bakir itu membacakan. Hasil dari infak, sedekah, jual jaket, jual buku malam hari ini total adalah 2.999 miliar. Wah. Orang baru kaget, wah Habib sugih banget ya. Orang baru, orang lama paham itu 2,9 juta gitu kan. Saya bilang alhamdulillah sudah ada buat gajian tukang. Kurang 13 juta atau 12 juta, ya kan? Kecil gitu. Subhanallah, tadi ada yang lempar-lempar amplop. Tak suruh ngitung. Ini rekor nih. Seumur-umur saya jadi Habib, ya, ngajar di Masjid Ar-Raudhah.
Belum pernah dapat lemparan amplop habis pengajian di Majelis Ar-Raudhah nilainya segitu, belum pernah itu. Tanya sama teman-teman saya umumkan ya. Dihitung tuh ya, nilainya 10 juta lewat sekian. 10 lewat sekian. Saya bilang, aduh rekor nih subhanallah, alhamdulillah. Jadi total udah 13 juta. Nah tinggal nambah dikit kan insya Allah ada saldo 2 juta kan cukup. Alhamdulillah. Jadi ya nyantai saja. Oh yang kerja tukang, yang gaji Allah. Kamu kok ikut bingung kan ya aneh. Itu artinya zikir. Itu artinya zikir. Tugasmu apa? Tugasmu ya kalau ngajar ya ngajar, kerja ya kerja. Kan saya kerja, buat buku, buat jaket. Ya itu namanya kerja. Jangan cari rezeki. Rezeki Allah yang ngasih. Ar-Razzaq wallah. Bukan kerjaanmu. Rezeki Allah. Tapi kamu keep moving. Terus bergerak. Kayak Finding Nemo dulu. Tahu Finding Nemo? Ya, saya cuma lihat judulnya, nggak lihat filmnya. Cuman katanya teman-teman yang lihat, katanya teman-teman yang lihat, wah Bib itu ilmu yang luar biasa. Jadi ikan tuh hebat karena ikan itu tidak pernah berhenti bergerak. Terus bergerak, makanya ikan tuh nggak stres. Ciri-ciri ikan stres kalau udah mulai lambat bergerak. Terus diem, itu ciri-ciri ikan stres. Makanya kalau kamu udah diem nggak bergerak, ciri-ciri stres. Saya dipecat, saya nganggur, saya nggak kerja, nggak apa-apa. Kamu dipecat, nggak punya pekerjaan di kantor, nggak masalah. Tapi terus bergerak, bekerjalah semaksimal yang kamu bisa. Rezeki yang ngasih Allah, itu namanya zikir, namanya ingat dalam segala keadaan. Apalagi ketika dia dalam keadaan seperti itu, lidahnya berzikir. Ya, lidahnya berzikir. Kaitannya sama cari duit, ya keluarnya ya manggil Allah yang punya duit. Ya Hanan, ya Manan, dirayu dulu Allahnya. Ya Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang, wahai yang Maha memberi, ya Fattah, ya Razzaq, yang Maha membuka. Ya Allah, kalau ada bundel-bundel yang terikat, kalau ada pintu yang tertutup, kalau hati yang terkunci dan tergembok, gitu kan ya. Ya Fattah, ini maknanya luar biasa. Yang Maha membuka, ya Razzaq, yang Maha memberi, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, yang Maha kaya, ya Mughni. Kadang orang tuh zikir berhenti cuma sampai di yang Maha kaya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Kata malaikat, betul. Kata malaikat, betul, pinter. Allah Maha kaya. Loh kamu butuh duit kok yang disebut cuma Allah Maha kaya. Kata Allah yang jalu minta, ya Mughni, wahai yang Maha mengayakan. Baru kamu dapat, zikirnya enggak lengkap. Ya Ghani. Ya Mughninya enggak disebut, wahai yang Maha mengayakan. Yang Maha kaya, Maha mengayakan. Kemana-mana nyantai, naik motor tertawa. Enggak punya duit ini. Tertawa. Ya Ghani, ya Mughni, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Nyantai. Tenang hatinya tenang. Itu modal yang luar biasa. Lidahnya berzikir. Malaikat ngomong, ya Allah kabulkan ya Allah. Ini orang percaya akhir zaman itu langka. Yang ini percaya. Kata Allah Ta'ala, malaikat biar agak lama dikit. Ya, saya ingin uji itu. Percayanya itu percaya beneran atau percaya tergantung situasi ini. Memang pas gak punya duit percaya nih. Ya dipepetkan sampai entek duitnya. Zikirnya udah banyak, nggak berubah, percaya tidak ini? Percaya tidak. Lah kebanyakan orang gagal di situ. Awalnya semangat, munjiyah baca, nariyah baca, yasin baca. 3 bulan nggak ada perubahan, mental. Udah saya amalkan semua itu. Yang diajarkan Habib Novel, Habib Fulan Kiai, udah saya amalkan. Hasilnya sama saja. Ini judulnya gagal. Berarti dia bukan percaya sama Allah, percaya sama amalan tanpa menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau percaya sama Allah, dia tahu yang Maha memberi rezeki itu Allah, bukan amalan. Amalan tuh nggak bisa ngasih rezeki. Itu sarana untuk merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikejar Allahnya. Allah. Amalannya ini hanya alat merayu Allah. Ya Allah, saya begini baca ini, saya panggil namamu ya Allah, ngerayu Allah, dirayu. Gini loh Mbak, kalau kurang paham mas ya, saya pakai Mbak. Insya Allah kamu paham. Mbak, yang mencintai itu hatimu atau mulutmu? Hati, ya, hatimu mencintaimu. Mencintai orang lain, betul ya? Kalau ada orang pengen mendapatkan cinta di hatimu, dia ngomong, "Dek, I love you." Kamu langsung jawab tidak? Nanti dulu toh ya, lihat dulu, betul kan? "Dek, I love you." Kalung mutiara,
Ya, ini namanya apa nih? Alat mendapatkan cinta. Kamu udah dapat memberikan cintamu untuk orang yang si mutiara? Nanti dulu tuh ya. Semurah itu Mbak. Ya, nanti dulu. Cuman mutiara. Naikkan tuh ya. Rayuannya naikkan. Betul kan ya? Lagi. Dik. Ini dik. Kunci apartemen. Wah. Apartemen atas namamu. Ya, terbagus di kotamu. 3 kamar saya jadikan 1. Hadiah untuk mudik. Masya Allah. Bukan siapa-siapa dan tidak minta apa-apa loh. Tapi dalam rangka merayu. Mau ngambil hatinya. Dan kebanyakan itu terenggut hatinya hanya karena seperti itu. Orangnya juga hadir. Ya, entah di sini, entah di sana kan berarti masih hidup hadir gitu loh ya. Nah, tanpa menuduh siapapun, walaupun yang tertuduh merasa. Yang tertuduh merasa, yang enggak merasa berarti bukan tertuduh ya. Gitu aja kok repot. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Kalau ternyata kamu tidak mengatakan I love you juga, ya, tapi orang itu terus ngasih, berarti kamu yakin ini orang betul-betul cinta, betul kan ya? Tapi kalau kamu tanpa respon, di I love you, sebulan gak kamu respon, 2 bulan gak kamu respon, 3 bulan gak kamu respon, bulan ke-4 mulai mencaci, bulan ke-5 memaki, bulan ke-6 narik kembali. Ya, kelihatan kalau ini gak cinta, berarti dia gak ngejar hatimu. Ya, dia gak ngejar hatimu, dia hanya memakai alat ini untuk mendapatkan yang dia inginkan, betul kan ya? Nah, Allah Ta'ala juga begitu saudara-saudara. Kamu kalau mau dapatkan Allah, ini semua amalan itu rayuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Allah mau lihat sejauh mana kamu merayu Allah, dilihat. Lah kalau 3 bulan Yasin sama Allah belum dikasih yang diminta, belum dikasih yang diminta, pedot, ya sama seperti tadi laki-laki yang 3 bulan ngasih hadiah tapi nggak dapat jawaban cinta, akhirnya berhenti memberi, kemudian mulai mundur, kemudian mulai mencaci, kemudian mulai memaki. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang ingat sama Allah Ta'ala, dia ngejar dengan mulutnya, ngejar dengan tangannya, ngejar dengan tubuhnya. Semua diajak ingat sama Allah, hatinya kontak gak putus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zikir dalam hati yang luas. Makanya orang perang ya bisa zikir, orang masak juga bisa zikir. Nah, repotnya sekarang ini banyak yang masak gak zikrullah, tapi zikir utang, zikir masalah, zikir rencana. Contoh masak mie, ya kelas-kelas santri kan mie gitu. Atau mungkin kos-kosan ya paling cepat mie ya, mie merek apapun mie. 1 jam lagi mau ada janji temu sama orang. Itu buat mie yang dipikir nanti pakai baju apa ya? Nah, ya parfumnya yang mana ya? Ini jadi mie merek parfum, merek baju ini. Jadi kalau dimakan ya rasanya ya begitu, enggak ada rasanya. Beda orang yang masak ingat Allah. Ingat Allah, mie, ingat Allah. Biar sehat nih makan mie-nya bismillah ya Allah. Gitu kan biar sehat. Nih mie ini tak sholawati, pengen ngajak taat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, jangan keras-keras nanti banyak ludah yang masuk. Repot temanmu ketularan nanti gitu ya. Udah ingat. Nah, yang model begini masih banyak atau sedikit? Sedikit. Ada tapi sedikit. Orang dulu tuh kalau masak itu sambil zikrullah. Masak sambil zikrullah. Orang dulu kalau nimang anak, pembantu zaman dulu, bukan sekarang ya. Kalau gendong anak majikannya, itu nimang-nimangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak ganteng waliullah dulu. Saya masih ingat ketika ibu saya nimang adik saya kok. Ya, nimangnya ya gitu. Nah, adik saya aja dibegitukan, masa saya tidak? Ya kan begitu. Nah, kalau sekarang orang nimang anaknya lagunya nggak jelas. Nah, ya, lagu nggak jelas yang didengar, bahkan sambil tembong, ya Jeng, iya, nanti mau arisan di mana Jeng, iya. Jangan lupa ya, kita pakai seragamnya model apa? Masya Allah, sambil gendong sambil ngerasani ya, sambil gendong sambil ngerasani orang lain, gunjing orang lain, nggak ingat sama Allah. Anaknya jadinya cap ngerasani. Jadinya seperti itu. Nah, ini zikir dalam arti yang luas. Nah, gimana caranya bisa seperti itu? Makanya ada kondisi-kondisi yang kita kondisikan.
Kondisi-kondisi yang kita kondisikan, waktu yang kita khususkan untuk betul-betul hati diajak ingat sama Allah. Kapan tuh? Habis sholat. Habis sholat kan nggak boleh langsung berdiri lari tuh, kecuali kalau ke toilet nggak kuat. Jangan sampai kamu tahan loh ya. Tuh kalau kamu ikut wirid subuh itu ya, atau mungkin habis asar, habis maghrib, perut nggak enak, jangan ditahan. Itu kalau ditahan meletup kan membahayakan sekitar. Paham kan ya? Membahayakan sekitar. Kalau tidak kuat ya segera ke belakang. Gak usah pakai izin ke toilet, gak usah, orang udah paham ya. Itu aib, itu izin ke toilet. Izin toilet, buka aib sendiri gak boleh ya. Udah jalan aja ke belakang ke toilet langsung gitu. Nah, habis sholat, ya kondisikan saya mau zikir ingat Allah. Kalau diajak sama imamnya subhanallah ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diajak alhamdulillah ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ini sayangnya, kita ini alhamdulillah, 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 hatinya enggak alhamdulillah, alhamdulillah. Lidahnya sudah bagus, berarti lidahnya baca kalimat yang baik. Tujuannya diajak 33 plus 1, itu biar hatinya dalam waktu 3, 4, 5 menit, hatinya ingat Allah Ta'ala. Karena hati ini kalau 3, 4, 5 menit betul-betul ingat Allah, insya Allah buat sampai besok pagi segernya luar biasa. Boleh ngasih contoh? Siap terima resiko? Mau? Saya ajak ngucap alhamdulillah 33 kali. Kalau sampai selesai ya. Kalau ternyata 15 kali udah berhenti ya wis. Ya, alhamdulillah. Tapi ingat Allah betul ya. Sambil membayangkan nikmat yang Allah kasih ke kita. Ya, nikmat punya orang tua. Bayangkan nanti ya. Terus nikmat badannya sehat. Ya, nikmat bisa melek, bisa merem, bisa melek, bisa merem. Semua masing-masing bayangkan nikmat. Terus bilang sama Allah terima kasih. Ya, hatinya terima kasih, lidahnya alhamdulillah. Siap? Ya, kan habis sholat kan begitu ya. Selama ini kan mungkin nggak gitu. Cuman alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang ya yang ngomong sendiri nggak jelas aku ngomong apa gitu. Apalagi orang lain. Nah, coba kita baca dengan benar. Ya, baca dengan benar. Hatinya ikut. Nanti rasanya apa? Pemirsa di rumah silakan Anda juga mencobanya. Nanti nggak usah mengeluarkan duit banyak-banyak untuk cari hati tenang. Ya, kunci masalah apapun tuh cuman gelar sejadah beres. Kalau punya, nggak usah gelar. Di pinggir jalan mau di manapun ya, itu bisa langsung tenang. Nah, langsung tenang, lebih cepat dari gerak cahaya. Dari Allah tuh tenang tuh datang lebih cepat dari gerak cahaya. Cepatnya luar biasa. Siap semuanya? Bareng-bareng ya, bersama saya ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak enggak? Enak ya? Kadang kita jadi kaget tuh, aku bisa nangis ya. Kok habis sholat gak nangis kenapa ya? Habis sholat kok kita gak bisa nangis? Ini kok bisa nangis, bisa plong, bisa enak hatinya. Padahal kan hitungannya cuman, ya Allah sebentar kan ya, sebentar. Pertanyaan saya, waktu saya ajak berhenti tadi gelo atau lego? Hatinya lega, tapi ada perasaan pengen terus, betul kan ya? Kenapa mandek sekarang, Beb? Terus, pengen terus. Iya, pengen terus. Itu artinya hidup. Jadi orang kalau sudah zikir nyambung sama Allah itu gak mau mandek kenal Allah. Gak mau mandek dekat sama Allah. Gak mau mandek nyebut Allah. Gak mau mandek mendekati Allah. Kenapa? Karena rasanya enaknya luar biasa. Nah gimana cara nerangkan sama orang? Iki enak loh, enak itu gimana caranya?
Gak bisa saudara-saudara, kecuali dengan kumpul seperti ini. Dengan kumpul nanti baru tahu rasanya itu seperti apa. Kalau nggak kumpul nggak tahu, cuman teori dan teori. Ya, di rumah yang praktek mudah-mudahan bisa ngerasakan juga, amin. Ya, apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Belum lagi kalau sudah jenengan nanti teriak asma Allah ya qawi. Kalau lagi banyak masalah, teman pada nyebelin gitu ya. Nah, kemudian nggak punya tempat bersandar ya, memang nggak pernah punya tempat bersandar, dihina-hina orang, panggil saja Allah ya qawi, minta tolong sama Allah ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, panggil Allahnya ya qawi. Oh, tiba-tiba jadi semangatnya luar biasa. Dan kalau kata Imam Ghazali, cara cepat mengusir stres, mau? Wani piro. Cara cepat dan menyenangkan. Dulu saya praktekkan di pondok, walaupun saya di pondok nggak pernah stres. Tapi saya menikmati itu. Kamu tidur telentang, ya, tidur telentang, lihat langit langsung. Malam ya, jangan siang panas. Lihat langit, ya lihatlah langit, lihat birunya langit, lihat terus. Nah, luasnya langit itu masuk ke hatimu. Jadi lihatnya nanti tidak pakai mata lagi. Jadi mata cuma alat untuk melihat, yang lihat adalah hati. Selama ini kayak gitu toh. Selama ini kan yang lihat adalah mata, hatinya dikasih tahu. Ya, sekarang dibalik. Mata ini alat melihat, tapi yang lihat hati. Terus luasnya, luas. Itu nggak usah ngapa-ngapain, nanti tiba-tiba hatimu seluas langit. Praktekan itu. Hatimu seluas langit. Cuman itu nunggu waktu malam. Kalau siang panas. Ya kalau siang panas ya. Ada yang lebih cepat. Nih Imam Ghazali dan para ulama ngajarkan. Ada yang lebih cepat. Gimana caranya? Ambil nafas dalam-dalam. Gitu ya. Terus kamu sebut nama Allah. Yang rodok kenceng sedikit, tapi jangan bengok. Kenceng tapi jangan bengok. Allah. Itu kalau misalnya di kamar, enggak apa-apa. Kalau di tengah jalan, stres gitu kan. Paham ya? Ambil nafas, terus kamu panggil nama Allah, Allah, bengok tapi nggak usah suaranya nggak usah banter itu Allah itu. Lepaskan semua ke Allah, lepas. Stres model apapun akan selesai dengan sendirinya. Hatinya jadi kuat. Memang itu ingat Allah itu kekuatan yang luar biasa. Lah kok ini ada cara, ada fasilitas yang Allah siapkan, ya yang ngasih tahu Allah pakai. Lah kita nggak mau pakai, sibuk cari pil. Sibuk cari pil. Ya insya Allah kita semua sehat, amin. Tapi ada jamaah Raudhah ini kena sakit kanker stadium 4. Semoga segera sehat. Kata dokter, Beb saya divonis sekian bulan mati kata dokter. Ya, kebetulan kan jamaah Raudhah. Saya kasih resep, Bu, ibu-ibu ini. Bu, mungkin juga lagi nonton tayangan ini. Ya Beb, ibu nggak sakit bisa mati enggak? Bisa. Ibu nggak sakit matinya sekarang bisa enggak? Bisa. Kenapa nggak mikir? Kenapa nggak mikir? Kalau dibilang sakit kok baru mikir. Jadi Bu, sakit tuh nggak bisa membuat mati, sehat juga nggak bisa membuat hidup. Nah kalau udah paham seperti itu nggak usah mikir sakit, nggak usah mikir sehat. Waktunya mati nggak usah kamu mikir juga akan mati. Lah waktunya hidup silahkan dinikmati. Langsung seger. Ya ngapain ya mikir kata orang akan mati. Yang penting mikir hidup. Hidupnya nikmati. Setelah itu ibu berobat. Ya berobat. Berobatnya nyantai saja. Dokter ngasih ngomong begini A sampai Z, gak usah kamu pikir omongannya. Sarannya dihati-hati. Ibu begini siap. Begini siap, jalannya tuh sama santai, nggak stres. Nanti kalau ini gagal gimana? Ini nggak ada. Yang ada tuh optimis, ya optimis dan tidak takut lagi menghadapi mati. Karena sibuk menikmati hidup. Kalau udah sibuk menikmati hidup dengan taat, nggak akan takut menghadapi mati. Sehingga hidupnya walaupun sakit nggak stres. Sementara yang sehat banyak orang stres. Sehat, datang ke tempatnya kiai. Saya stres Kiai. Maaf. Ini kebetulan datang ke tempat Habib Novel misalnya ya.
Saya stres, saya banyak masalah. Maaf Mas, kamu bisa sampai ke sini berarti kamu ini laki-laki. Aman, perempuan tidak ini. Jarang perempuan stres gitu, jarang. Yang banyak stres model begini laki, korban perempuan. Maaf Mbak. Jadi Anda ini objek penderita sekaligus subjek pelaku ya. Masya Allah. Saya stres. Enggak ada stres. Yang ada kamu enggak mau bahagia. Maksud Habib siapa enggak mau bahagia? Kamu. Saya mau bahagia Habib. Nyatanya enggak mau. Saya mau Habib. Lah kenapa stres? Jangan curhat. Tanya aja kenapa. Ya istri marah-marah, duit nggak ada, ya dituntut hutang sana, hutang sini, oke. Dah itu tok, ya itu enggak tok, Bib. Hutangmu berapa? Sekian, pakai aku. Saya 3,3 M dan yang lain-lain nggak saya sebutkan. Yang saya umumkan 3,3 M. Urusan hutangmu nggak seberapa. Aku banyak hutang. Kok Habib kan lain apanya? Ya, lain apanya? Ya kan Habib Novel. Habib Novel kamu siapa? Ya, jangan musyrik kamu. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita Allah. Bedanya di mana coba dicari? Bedanya kamu sama saya. Bedanya ini kamu bodoh, saya pinter. Habib kok gitu sih? Ya kamu bodoh. Ya punya istri kok kamu pikir omelannya tok. Punya istri yang pikir cuman omelannya tok. Kan kamu bodoh. Ya bodoh enggak Mas? Bodoh enggak itu? Bodoh, istriku ngomel. Lah kamu punya istri yang kamu pikir cuman ngomelnya. Yang lain gak kamu pikir. Gak usah dijelaskan. Nah, ini ada banyak di bawah umur ya. Kalau saya gak mau mikir ngomelnya. Ngomel sakarepmu, ngomel sampai jebol gitu kan ya. Cuman fasilitas lengkap saudara-saudara. Paham maksudnya? Ya. Pinter ya. Pinter. Punya istri kok cuman dipikir ngomelnya. Kan ruginya luar biasa. Apalagi ya, anak lucu. Kamu nggak ngajak Gojek. Semalam tuh saya ngajak anak saya bercanda. Menyenangkan toh? Seneng. Nanti anak ngono. Bapak banyak tamu, minggir. Lagi ngajar, minggir. Lagi ngajar anaknya diusir. Ada tamu anaknya diusir. Anak saya di sebelah saya kanan kiri, sakarepmu. Ya modelnya bagaimana anakku gak seneng mulia awakmu. Iya kamu yang pulang bukan anak saya. Nah, kamu nggak cocok anak saya begitu, silakan kamu pergi. Aku senang-senang saja. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sujud cucunya naik ke punggung, kalau nggak kuat silahkan batalkan sholat. Aku mau sujud terus, kesian cucuku. Sampai ditunggu cucunya selesai baru Allahu Akbar. Tapi itu sahabat, diajak sujud Nabi suwe, ya seneng-seneng saja. Cuma sahabat mikir, Nabi sehat atau tidak. Kalau kamu diajak sujud lama-lama, imamnya urip mati ya. Begitu ternyata imamnya hidup, selesai sholat, jak gelut. Imam kamu jangan gitu. Kamu nih ya gak paham, ini kalau ngajak sujud yang bener. Udah, mulai besok ganti imam. Mulai besok ganti imam ini. Nah, kamu punya anak menyenangkan, punya istri penyakit ngomel, marah-marah, wajah gak enak. Nikmati, gak ada yang gak bisa dinikmati, betul. Bisa dinikmati walaupun itu tidak nikmat. Ya bisa dinikmati. Ya, tapi utang Bib ditagih orang, ya enggak punya yang ngomong. Ya dimarahin, ya dengarkan, diajar, dia terima. Sekarang orang nagih utang ngajar itu resikonya besar, betul kan ya? Iya, jebloskan penjara nagih utang kok pakai ngajar orang itu. Kalau kamu diajar orang ditagih utang, teriak saja, maling, selesai. Mesti wedi wonge, gitu aja kok repot. Betul kan? Mana ini maling, ini ngerampok saya nih, wow. Kroyok uang sak kampung. Ya gitu aja kok repot. Ya Beb yang gak gitu-gitu amat. Apalagi coba yang buat kamu stres, saya mau tahu apa yang buat kamu stres. Kamu kesini ini apa? Gak punya motor Beb. Naiknya apa? Ya jalan kaki. Alhamdulillah. Banyak orang naik motor gak punya kaki. Kamu gak punya motor tapi punya kaki. Banyak orang naik mobil gak punya kaki. Kamu jalan kaki dan punya kaki. Mahal itu saudara. Ngono gak iso nikmati tambah melaku karo kapan duwe motor. Urip kok kaya ngene. Masya Allah. Hadir orangnya hadir. Entah di mana lo ya, hadir. Ini kan betul kan? Mana yang lebih kamu sukai? Naik mobil nggak punya kaki atau jalan kaki punya kaki? Mesti ngeyel, naik mobil punya kaki.
Itu udah penyakit internasional ya. Opsi terus punya mobil dan punya kaki. Tapi ini kondisinya memang nggak punya mobil, nggak punya motor. Kalau punya kaki, ya alhamdulillah. Saya itu loh berkali-kali di Solo atau di luar kota lihat orang jalan ngesot. Bener-bener jalan ngesot, memang kakinya sakit dan tidak ada yang menemani. Gak ada istri, gak ada anak, jalan sendiri ngesot. Itu mau jalan sampai 3 meter aja lamanya luar biasa. Dan dia gak ngeluh sama orang, gak teriak tolong aku, angkut aku gak ada. Ya jalan terus. Lah kamu istri ada, anak ada, kaki lengkap, wajah menyeramkan, minggat todul. Gak mau saya lihat wajah-wajah seperti itu. Pria-pria tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Paham ya Mbak ya? Jadi sebetulnya manusia itu kan dalam nikmat yang luar biasa. Hanya saja lupa. Berarti orang lupa itu bahaya enggak? Bahaya kan ya? Lupa punya Tuhan, ngeri loh. Baru lupa punya handphone saja dampaknya luar biasa. Lupa punya istri, wah itu lebih bahaya itu. Kalau punya handphone lupa kan wajar ya, enggak seberapa. Tapi lupa punya istri. Jadi di rumah ya bojone dinggurno. Ya istrinya enggak pernah disapa, istrinya enggak pernah ya udahlah. Itu kan bisa macam-macam ya Mbak ya. Dimasakkan, disenangkan, enggak pernah. Lupa punya istri. Keluar sambat tok bojoku sambat ya. Dia lupa punya istri, itu lupa punya istri. Kalau orang ingat punya istri itu lain. Kesel, dek, pijeti. Emoh, ayo kudu gelem. Emoh, ayo. Walaupun ditolak. Tapi dia seneng. Kenapa? Mulih duwe bojo ya. Iso ngerayu ya. Awakmu yo coba, dek, pijeti, kucing sing pijeti ya. Sana. Ternyata dipijetin kucing ya. Kasihan deh lu ya. Kasihan kan? Lupa kalau punya istri. Oh, punya istri kok kalah sama orang yang enggak punya istri. Yang enggak punya istri aja bisa keluar-keluar. Kamu punya istri kok gitu. Punya suami, lupa punya suami. Masya Allah. Hidupnya cuma mengeluhkan suami. Suami saya. Dan insya Allah keluhannya cuma satu. Tapi diulang-ulang. Ujung-ujungnya enggak punya duit. Itu ya. Kalau yang agak baik istrinya, suami saya diajak ibadah susah. Itu keluhan umum masyarakat. Gimana cara ngadapi suami diajak ibadah susah? Ya enggak usah diajak ibadah. Enggak usah. Kalau diajak susah, buat hatimu susah, suamimu enggak usah kamu ajak ibadah. Tapi kamu ibadah niat ngajak suami. Enggak usah diajak pakai mulut. Tapi diajak pakai perbuatan. Buka Qurannya, anaknya dipanggil, nak sini nak yuk ngaji sama ibu, padahal ibu gak iso. Masya Allah, zaman no gitu ya, beli Al-Quran pakai pulpen tuh ya, ayo nak yuk bareng-bareng, bapamu. Ternyata suaminya mulai diceluk aku ya, wah anak ini bapamu ya, Malasu, protes. Dek, kalau ngajari anak yang benar, loh, memang bunyinya begini kok. Dia nyusun sendiri ya. Bunyinya begini, mana coba tak lihat gitu ya. Salah ini, mulai kumpulnya udah bahas apa ini? Bahas cara baca Al-Quran. Keren. Mulai si suami rasakan, ternyata enak ya kumpul sama suami sama istri sama anak nih ya. Ngobrol gitu enak. Besok maghrib suaminya udah nunggu itu. Nah, ibu sama anak ini. Enak yo. Tatitu AIU anaknya. Ibu keliru bukan AIU nih AAA kok AIU ya. Oh ya udah AAA. Ini suaminya dengarkan seneng. Buat seneng dulu. Lah ini enggak kadang istri kan buat suaminya sebel. Pak sholat pak. Kamu udah tua. Udah mau mati tahu enggak? Saya nanya kamu jadi laki-laki dibegitukan istri. Sakit atau enggak sakit? Sakit, seakan-akan surga miliknya istri, gitu kan ya? Caranya keliru. Kamu nggak usah ngajak suamimu taat, tapi kamu taatlah pada Allah terhadap suamimu, terhadap anakmu, terhadap keluargamu. Niati untuk ngajak suami. Nanti kan berubah. Beb, 10 tahun nggak berubah, kamu baru 10 tahun kok. Nabi SAW itu di Mekah ya, di Mekah itu 13
tahun. Di Madinah 10 tahun. Itu Nabi yang paling hebat di jagat raya. Lo kamu sholat saja nggak khusyuk kok ya. Ya kalau 10 tahun belum berubah itu ya wajar. Tapi coba kamu lihat tanda-tanda perubahannya pasti ada. Buat list perubahan nomor 1 ya. Perubahan nomor 2. Nanti kalau lihat perubahannya walaupun sedikit dihargai mesti ya senang. Mesti ya senang. Ikhwani rahimakumullah. Dah terakhir. Bentar lagi kan waktunya sholat zuhur ya. Caranya zikir adalah dengan kondisikan habis sholat dulu lah, habis sholat kondisikan zikir, habis sholat, kondisikan hati itu. Tadi kan sebentar hasil loh, hasilnya kan kita nggak nyangka ya, kok tadi yang nangis nyangka nggak akan nangis, nggak ya, kok nangis tuh aku ya, isin aku ya, tiba-tiba aku nangis, nggak nyangka, karena mengkondisikan gitu. Nah nanti kalau kamu nggak nangis lagi jangan gelo, kok aku sekarang nggak nangis gitu ya, bukan berarti nggak nangis itu buruk. Dan bukan berarti nangis itu baik. Kadang yang nangis itu ya banyak masalah kok. Jadi nangisnya karena ingat masalah. Ya masalahnya apa? Mungkin kurang mensyukuri orang tua. Waktu diingatkan orang tua jadi nangis. Oh yang lain kan yang laki-laki kan sudah biru walidain semua. Jadi gak perlu nangis. Masya Allah ini sama orang tuanya kan hebat-hebat semua. Baik-baik semua. Gak seperti mbak-mbak. Ya mbak ya. Canda-canda mbak gitu. Nah setelah itu makanya ada zikir pagi, ada zikir sore. Pagi untuk mengawali ngecas, handphone aja dicas pagi-pagi dipakai 1 hari kan ya. Sore dicas lagi untuk sampai pagi kan begitu. Maka di pagi dicas zikir. Nah nanti sore dicas zikir. Habis sholat 5 waktu dicas zikir pendek. Kalau pagi sama sore kan agak panjang ya. Tapi 5 waktu kan pendek sekali. Pendek itu sangat pendek. Pendek sebentar. Dah zikir. Zikir yang dijalankan istiqomah itu namanya wirid. Contoh, saya biasa baca misal ya istighfar 100 kali pagi-pagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya amalkan 10 tahun, berarti saya punya wirid istighfar. Punya wirid istighfar. Kalau diamalkan rutin. Kumpulan zikir, sekian zikir, istighfar, sholawat, ya dijadikan satu, dibaca tiap hari. Itu namanya wirid, namanya wirid. Nah ada pepatah dari orang-orang soleh, man la wirid fahuwa kal qirid. Siapa yang enggak punya wirid maka dia seperti kera. Dia seperti kera. Kera itu kan rakus. Ya, kera itu rakus. Nanti orang kalau enggak punya wirid hatinya seperti itu, enggak tenang hatinya. Takut kehilangan, takut enggak punya, ya takut itu. Kalau enggak punya wirid, enggak punya kumpulan zikir. Maka orang yang punya kumpulan zikir, hatinya akan jadi nikmatnya luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada jam ini alhamdulillah 1 jam kurang lebih saya ngomong, ya kurang lebih satu jam, entah terasa enggak terasa, tapi itu kenyataan. Ya, kurang lebih satu jam. Coba dicek betul enggak? Ya, kurang lebih 1 jam saya bicara dan baru bab itu. Sebetulnya santri weekend itu terlampau singkat buat saya. Betul kan ya? Terlampau singkat, tapi yang singkat-singkat saja. Biar kesannya membekas puluhan ribu tahun. Ya, dan hasilnya sampai ke surga. Ya, amin. Ya, hasilnya sampai ke surga. Nanti kalau senang dengan santri weekend, episode berikutnya jangan ikut dulu. Ya, memberi kesempatan untuk yang lain. Nah, episode berikutnya lagi silahkan ikut lagi. Kan begitu ya. Biar kangen dulu. Kangen sama santri weekendnya. Mungkin nanti sudah mulai punya janjian sama pertemanannya ini ya. Mungkin punya kelompok sendiri-sendiri. Kamu jadi satu kelompok nggak bisa, karena manusia itu memang beda-beda. Ada yang kalem cocoknya sama yang kalem, ada yang kalem cocoknya sama yang agak uraan, ya. Ada yang uraan cocoknya sama yang uraan, gitu kan ya. Masing-masing punya gaya sendiri. Nah mungkin ada yang udah mulai punya pertemanan 5 orang, ada baru kenal 4 orang, timbul persahabatan baru, janjian. Nanti santri weekend episode ini kita ikut ya. Nanti episode ini kita ikut. Itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Saya nanya nih sebelum saya akhiri sesi kali ini. Pertanyaan simpel. Ya, pertanyaan simpel. Kesan yang pengen kami timbulkan. Santri weekend itu liburan. Sudah didapat belum? Anda kesini seperti berlibur atau dikasih beban? Berlibur ya. Jadi nggak usah mikir duit, nggak usah mikir apa-apa, makan, tidur, minum, betul?
Seperti tinggal di hotel, betul? Ya. Sekarang mohon maaf untuk yang laki-laki dan sebagian perempuan, mohon maaf. Insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi dari sekarang, Anda kalau ke asrama santri sudah beda. Sekarang mungkin lagi tidurnya di karpet kasih bantal ya. Walaupun karpetnya bagus ya, pakai bantal. Sebagian yang putri dan semua laki-laki begitu. Kalau yang perempuan kan sudah ada ranjang-ranjangnya yang mirip di Korea itu. Ya. Oh iya, saya nyarinya itu model begitu keliling dunia. Nah, nanti yang laki-laki keranjangnya lebih hebat. Nah, iya. Kenapa? Lebih urahan. Kalau perempuan kan lembut-lembut, laki-laki cek-tak, brak mah. Makanya laki-laki saya buatkan dari besi yang kokoh. Dari besi yang kokoh. Perempuan tuh ada kasus ambruk satu itu ya. Ada ambruk satu karena memang kurang kuat, belum dipakai sih. Media apa? Patah, tapi udah diberesin. Nah kalau yang laki-laki ini saya buatkan dari besi. Kemarin saya survei kalau beli itu harganya satu ranjang susun tuh yang bagus di IKEA. Oh iya kelasnya IKEA, sorry bro. Raudhah gitu loh ya. Masuk kelasnya cari ecek-ecek. Mau buat santri-santri kan harus yang bagus. Kalian mau yang bagus atau yang jelek? Nah yang ngomong gitu loh ya. Yang bagus. Makanya yang jelek-jelek jangan kesini. Nah, harus semua pede. Saya orang bagus. Orang kok enggak pede. Beb, saya jelek beb. Ngawur kamu, menghina kamu. Menghina siapa? Kamu menghina Allah. Enggak mungkin kamu jelek. Matamu aja yang enggak beres. Atau mata orang lain lihat kamu enggak beres. Kamu tuh gantengnya luar biasa. Mungkin orang belum melihat sisi gantengmu. Wah. Kan setiap orang punya sisi kegantengan sendiri dan sisi kecantikan sendiri. Harus pede. Kalau pede nanti inner beauty-nya akan muncul, akan menutupi kekurangan di wajah. Tapi kalau nggak pede, busuknya diri akan muncul, menutupi kebagusan dan kecantikan yang ada di wajah. Nah, saya pengen nanti mau cari yang model, sudah nyoba, ada model bagus, sudah saya coba, teman-teman buat, ngelas sendiri, motongi sendiri. Oh iya, di sini relawan saya itu serba bisa. Ya kan, yang bisanya mukul-mukul kita kasih palu. Yang bisanya geraji kasih geraji. Bisanya ngelas suruh ngelas. Yang bisanya merintah saya. Nah, ya kan bisanya merintah kan merintah. Kerjasama, bagian merintah, bagian mukul-mukul, ngelas. Jadilah tempat tidur. Saya lagi mau lihat itu enaknya gimana. Nanti kalau udah ketemu format enaknya, insya Allah target saya ya bulan depan akhir sudah selesai. Jadi nanti Februari pertengahan tuh santri weekend episode Februari tempat tidurnya sudah nyaman. Satu orang satu betul-betul diranjang gitu ya, privasi. Terus bisa nanti foto selfie. Ya, kenang-kenangan ranjang yang akan kurindukan. Judulnya serem, ranjang yang kurindukan. Wah. Serem, judul kan penting itu ya. Serem. Atau buat syuting YouTube-nya gitu ya. Wajahnya dulu ini saudara-saudara. Semua pengen nonton, klik ranjang yang kurindukan. Ternyata ranjang Raudhah. Sudah pikirannya ngeres-ngeres ya. Ternyata ranjang Raudhah. Maka jangan tertipu sama judul ya. Nah itu nanti begitu. Sekarang belum. Jadi kalau Anda lihat sekarang begitu, itu apa adanya belum, tapi udah kita maksimalkan. Lah kira-kira nanti kalau sudah seperti apa? Cita-cita saya ya, memang cita-cita sih agak serem. Cita-cita saya, Mas Eto tadi AC gimana? Yang 2 PK 7,750, Polytron yang 3 PK 9,750, yang merek Grey 2 PK 9,5, yang 3 PK 11,25. Bisa dipasang sekarang? Bisa. Suruh ngirim 2. Yang 2 PK. Hah? Iya, tetap suruh ngirim 2. Iya. Yang mana kita turun di bawah kita cek. Ya, kita mau lihat dulu. Kira-kira bagus yang mana menurut Google. Ya, menurut Google. Ini karena listriknya suka down ya, suka turun. Kalau listriknya turun, AC-nya nggak jalan. Jadi AC-nya nggak bisa dingin. Itu karena listriknya nggak sampai 220. Sudah kita kasih alat, tapi yang namanya listrik kan kadang stabil, kadang turun ya, wajar-wajar saja seperti itu. Tapi insya Allah nanti kalau ada yang berdiri, nggak semuanya untuk sini, saya niatkan untuk ruangan yang Anda nanti sore akan saya jamu. Oh ya, nanti sore saya akan jamu ya.
Jamu personal 20 orang, 20 orang. Kalau belum selesai lanjut besok pagi. 20 orang, 20 orang. Duduk bersama Habib Novel dari hati ke hati. Maksudnya nggak usah ngomong. Nah, kan dari hati ke hati kan nggak usah ngomong, pede. Wah, bisa ngomong banyak. Dari hati ke hati, berarti diam saja. Ya itulah yang unik dari Habib Novel. Kalimat berikutnya tak terduga. Karena saya sendiri juga kaget saya ngomong seperti itu. Ya insya Allah gitu ya. Kegiatan yang ada dijalankan, kita mau happy-happy saja. Prinsip saya adalah thariqah asyikiyah. Asyikiyah ini bukan dari bahasa Arab. Kalau asyik bahasa Arab tuh asyik maksud cinta gitu ya. Asyikiyah di sini asyik bahasa Indonesia. Jalan hidup saya yang asyik-asyik saja. Saya nggak mau yang tidak asyik, yang senang-senang saja. Jadi semua dibuat menyenangkan. Ya, insya Allah nanti hidupnya akan senang. Siap saudara-saudara? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Terakhir pengumuman, tolong yang belum input data, ya segera input data. Yang mengalami kesulitan input data, karena saya cek ini dari 300 lebih yang menjadi anggota grup, itu masih baru sekitar 170-an data yang masuk. Yang saya share kemarin dulu ya, linknya. Tolong nanti segera di input datanya. Kan saya kasih itu kan ya, di WA, di grup yang baru ya. Nah, grup yang lama nanti akan saya keluarkan satu persatu, saya hapus. Karena grup yang lama masih ada kecampur sama yang tidak datang, masih ada di dalam. Ini biar yang betul-betul datang itu yang masuk ke grup. Yang nggak punya WhatsApp, ngomong sama panitia biar diinput manual. Ya biar diinput manual. Nanti sore insya Allah kalau data udah masuk semua, saya akan buatkan pengumuman. Ya, untuk yang putri sendiri, putra sendiri. Santri Karanganyar, santri Sukarjo, santri Solo, santri Kudus, santri Demak, santri Jakarta, ya Jabodetabek gitu aja ya. Nah, santri Bandung, santri biar tahu, oh saya ternyata ada teman di sini. Siapa tahu, walaupun udah beli tiket untuk pulang gitu ya, tapi berangkatnya bisa bareng gitu kan? Siapa tahu. Pokoknya asyik kalau semakin kenal teman-temannya semakin menyenangkan. Siapa tahu suatu saat nanti bisa sewa gerbong sendiri. Wah, santri weekend Jakarta. Bis Damri. Nah, bisa sewa Damri sendiri gitu. Rombongan santri weekend dari Jakarta. Siapa tahu suatu saat, saya tidak tahu. Nanti kalau ini banyak yang senang dengan ini kan dilihat di YouTube ya. Mungkin ada orang yang PO maju mundur. Ya, mungkin punya bis PO maju mundur. Beb, saya mau ikut andil untuk dari Jakarta. Kalau ada santri yang mau nyantri dari Jakarta, transportasi PP dari saya rombongan saya siapkan satu bis, misal begitu ya. Wah, itu akan luar biasa. Tinggal nanti saya umumkan. Bagian santri Jakarta yang pengen naik bis gratis, berangkat dan pulang. Ini tiba-tiba yang Jogja tidak mau kalah. Jakarta ngasih gratis, Jogja juga gitu ya. Ya, Bandung juga. Akhirnya nanti santri weekend total gratis ya. Wah, ramodal. Masya Allah. Betul kan ya? Oh kan bisa. Suatu saat kan yang penting innamal amalu binniat. Kalau enggak diniati kan itu untuk transportasi saya ngajak yang lain. Siapa yang mau ikut andil. Urusan di dalam sini urusan saya dan kawan-kawan. Ya urusan saya dan kawan-kawan. Toh ya duitnya saya enggak ngeluarkan duit. Saya juga enggak ngambil duit, enggak ngeluarkan duit. Yang ngasih duit ya Allah, betul kan ya? Yang ngambil kan kalian. Ya, tamu kan datang dengan rezekinya sendiri. Kan hadisnya begitu ya. Dan yang paling enak tuh ya, enak Apple. Wah, ini rahasia, biar semua orang iri. Tamu tuh datang ngambil rezekinya sendiri-sendiri, pulang bawa dosanya yang punya rumah. Jadi kamu pulang dosaku habis. Ya. Dosamu kira-kira bagaimana? Nah, kalau yang punya rumah saja habis gara-gara kamu, masa kamu enggak habis? Ya mesti ya habis. Ya, itulah nikmatnya menjamu tamu. Entek resi. Mas Seto ini dosanya kalian pulang habis. Makanya beliau pengen cepat-cepat kalian pulang. Mulia. Biar dosa cepat habis. Terima kasih. Saatnya sholat duhur ya. Insyaallah kalau ada Eyang Husin nanti diimami sama Eyang Husin. Kalau manggil Habib Husin Anis Eyang Husin ya. Itu walaupun umurnya 60 tahun ke atas pendaki gunung. Ya pendaki gunung Merapi, Merbabu, Lawu dan banyak gunung sudah ditaklukkan.
lihat channel YouTube-nya tuh. Ya, lihat channel YouTube-nya. Kalau saya hanya menaklukkan satu gunung. Mbah-mbahnya gunung sudah saya taklukkan. Seluruh gunung di jagat raya ini mbahnya satu. Apa itu? Jabal Nur. Ya, Jabal Nur Gua Hira kan ya? Enggak pakai dukur. Ya, enggak terlampau tinggi dan tidak dingin. Ya, dan tidak dingin, terus sudah ada jalannya juga enak. Jadi cukup saya ke Jabal Nur mewakili jabal-jabal yang lain. Betul? Ya, makasih. Itu pokil saudara-saudara. Mari kita tutup dengan doa majelis. Nanti yang belum punya insya Allah akan saya share ya. Akan saya share buku wirid bentuk PDF. Ya, bentuk PDF biar bisa dibaca kalau pas wirid bareng. Nggak megang bukunya, pegang handphone atau tabletnya bisa ikut. Dan bisa dipakai sampai di mana-mana insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasruk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasruk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin.